menara tower kemakmuran internasional itu kan Indonesia. Karena Indonesia kalau menurut Abah Lutfi pulau yang tidak memiliki lempengan bawah tanah. Benar salah tohut, bubar ini kita. Lho iki piye iki? Guyokno wong akeh iki. Kudune nela alam. Ya ayo bareng dalam kesatuan persatuan, bingkainya jelas. Li kalimatillah abjadun. Orang jenengan di sekolah no abjadun nih gak kenal Indonesia. Oh ribet nih. Jadi sinau nang majelis saiki mah dadi bentrokan kaya sekarang. Repot ini. Pesantren kon gawe yayasan, ana masjid kon gawe yayasan. Lho Mas Tep iki. Ini kan melemahkan sebuah gerakan. Akhirnya sing digoleki LSM seakan-akan pembela rakyat. Lah kok gak golek pondok pesantren sebagai pembela daripada kalian? Sehingga engko nggo kopiah utawa jenengan nggawa cingkrang-cingkrang sithik nggo sarung ketemu pejabat kaya-kaya gak kenal Indonesia. Dianggap mau orang pemerintah namanya proposal untuk fulus. Modal iki dunia. Hah? Ya ini kan pengembangan kita harus lebih jeli. Kita pemilik yang mewarnai dalam konteks warga negara. Kita yakin akan bangun nanti, karena kita akan mampu meletakkan peradaban-peradaban dari sekian ini mampu untuk menjadikan pagar-pagar besar, tidak hanya sekedar produk, tapi juga memproduksi sebagai bentuk lembaga-lembaga yang memang tidak terkalahkan, karena konsepnya adalah ad-dunya madrasatul kubra. Tidak teridentifikasi dengan cara mereka, tapi teridentifikasi dengan cara kita. Loh kita kok ndak sadar-sadar perang melu perang. Ana pesantren kon gawe yayasan, ana masjid kon gawe yayasan. Lho Mas Tep iki. Ini kan melemahkan sebuah gerakan. Maka perlunya kita berkumpul itu penting sekali untuk merajut sumber-sumber kerahmatan yang lebih jelas. Ya, setelah ini nanti sepakat kita bahas apa yang akan kita lakukan nanti. Keilmuan yang bagaimana, bentuknya bagaimana, maka karakternya lebih jelas. Karena karakter kita adalah Jawa sebagai warga negara, bangsa ini adalah Indonesia. Ayo. Ayo, Mar. Ayo, Man. Ayo semuanya. Saya juga pernah mengalami ketika gue wayang Semarang dianggap aneh, juga pernah mengalami. Gue terbang tahun 98, 97 di Semarang itu juga dianggap aneh karena di Semarang nggak ada terbangan gitu. Tahun 97 itu belum ada majelis-majelis seperti belum ada, majelis-majelis masih tertutup ulang. Semarang mulai bangkit majelis itu tahun 2000. 1.1 sampai sekarang rame majelis. Kalau jangan mau tahu. Sekarang saya acap ini. Iya. Padam sebenarnya. Sing aneh nek wis do sinau nang majelis saiki mah dadi bentrokan kaya sekarang. Repot ini. Padahal Semarang dulu yang nampak hanya satu tok, itu pun
dibangun ulang pada tahun 2001. 2001 sing terkenal dengan nama Majelis Hadromen itu diisi ulang oleh Bid Hasan Al-Jufri itu kurang lebih tahun 2000-2001. Sepulangnya dari zaman. Nah, di Semarang kok repot kabeh kan ya mbuyati kan. Misalnya ra ono kok iso geger karepe dhewe kok lucu kabeh lho. Kayak ora gina sejarah wae kan. Di Umar Mutahar itu kumpul seperti ini sudah orang terbesar pada masa di Umar Mutahar di Muara Mas, di Tanah Mas. Kumpul seperti ini dalam selapan sekali atau seminggu sekali ini sudah paling terbesar. Seingat saya. Kumpul orang 20 sampai 50 itu sudah jagoan. Lalu sekarang nggak ketemu kumpul sekenal titik kalau Bi Umar sama saya Yanis Rakanggu kan. Kan ini juga harus menjadi muhasabah kita bahwa kita harus bersatu gitu. Buyake. Dia kayak bor, ngomong bor, dia gitu aja. Untuk menindaklanjuti pertemuan harian, terus mingguan sama bulanan. Sepakat dulu. Sepakat kebutuhan kita banyak akan menjadi sumber gerakan. Berarti setiap individu kan perlu dan berhak makmur loh. Lah kalau mau apa tidak? Ya mau lah. Nggak mau ya gerakan itu harus dibangun. Sepakat dulu, yakin dulu. Seperti tadi toh bahwa Darul Kailan itu bisa menggendong kalian kemana-mana ya Mas. Sepakat dulu. Ya jangan kesana-sana. Ya lihat itu yang syair kedua itu. Kita ini sebenarnya mau berkaca kemana? Ya, kaum Torikiyah yang ada, ataupun masjid-masjid yang ada, atau kita berteman yang ada, sementara mau tidak mau adalah musuh kita. Kalau disebutkan, Kita tak kancan. iya. Sampai muncul saya seperti ini kan sebenarnya kan silakan untuk dikaji kan. Silakan untuk dikaji, silakan untuk dengarkan. Silakan untuk deskripsikan gitu. Sebutkan kan musuh-musuh kita. Karena Majelis Wali Songo itu mewarnai simbol-simbol perdamaian dan mengawali bahwa Majelis Wali Songo sampai disebut de facto ya dalam pengakuan untuk menjadi de jure kerajaan Islam sebenarnya kan tidak ada. Raden Patah itu ada sultan, artinya seperti itu. Sebagaimana ketika Abdul Qadir Jilani dijuluki Maqamat Sultanil Auliya. Loh kan sudah ada di Islam itu pendidikan Ad-Dunya Madrasatul Kubra dengan namanya Raudhah min Riyadhil Jinan yang menyebutkan Raudhah itu adalah sultan. Apa yang dirisaukan kembali? Cuma persoalannya ketika peradaban dibawa dengan nama sunnah, pembawanya adalah sunan, kula jenengan tidak meyakini sunan itu adalah pembawa sunnah. Coba kalau kita mau flashback ke flashback ke belakang, kalau sunnah miliknya Rasulullah, wong lali digugah dengan peradaban, pembawa sunnah adalah sunan, itu kurang cocok aja nih. Maka Raden Patah dari nama Sayyidina Hasan, Sayyid Hasan menjadi Raden Patah. Kenapa? Kalau bicara Sayyid Hasan, ini bisa dipenggal kepalanya oleh orang-orang yang tidak suka. Maka rojaknya Sayyid Hasan menjadi Al-Futuh disebut raja. Orang yang berpengharapan, berpelabuhan, berlabet hanya kepada sunnah Rasulullah. Bisa membawai karakter-karakter pembawa sunnah, namanya adalah sunan-sunan. Lihat loh.
Kalau pemuda ini sepakat dengan pembawa risalah kedamaian dan makmur adalah para sunan dalam membawa peradaban karena membawa sunnah, malam ini kita akan sepakat untuk selalu duduk bersama. Akhirnya keluar kita membawa pergerakan yang memang bisa kita bawa. Lah, perjalanannya mau tidak bisa meninggalkan para ulama di dalam Thorikiyah yang disebut kaum salikin pada masa itu. Karena yang mengenalkan Futuh dengan gelar sultan hanya orang-orang yang bertarikat kepada gurunya. Bertarikat kepada gurunya bersambung kepada Kanjeng Nabi. Sebagai sumber-sumber risalah adalah Kanjeng Nabi. Itu sebenarnya sudah sebuah kejelasan. Kenapa masih tidak sepakat? Kanjeng Sultanil Aulia itu adalah membawai raja-raja, orang yang berpengharapan dalam rojaknya hanya kepada Allah. Ya lucu toh, sultan rajanya kok Raden Patah, itu kan lucu. Kalau tidak memahami karakter identitas di dalamnya yang disebut pendidikan yang dibawa. Kalau pada masa kemerdekaan yuk ing ngarsa sung ing mat yo mangun ora iku ora wis jelas. Menimbulkan tuturi hanja nirwana balik nang Gusti Allah dengan selamat. Nah ini tuturi hanjayan. Ketika kita kehilangan semuanya ini, ya muncul problematika. Akhirnya yang digulai LSM seakan-akan pembela rakyat. Lah kok gak gulai pondok pesantren sebagai pembela daripada kalian? Iya sebenarnya sih. Ya apa tidak? Hah? Ini kan kita harus jelas gitu.